Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian di pagi hari ini kita akan membahas satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal. Dan doa ini terus dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan petang. Dan hebatnya doa ini mencakup seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Doa apa ini? Doa ini disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyada'u haula'i da'awati hina yumsi wa hina yusbih. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini, baik dia berada di pagi hari ataupun berada di sore hari. Kemudian Abdullah ibn Umar menyebutkan doanya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirati. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an aghtala min tahti. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berdoa seperti ini yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memaafkan diriku, memberikan keselamatan bagiku dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, sisi kanan dan sisi kiri, dan juga dari atas. Dan aku berlindung kepadamu dengan kebesaranmu, agar aku tidak diserang dari bawah kakiku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu.
Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kita akan membahas makna per makna daripada doa ini. Karena doa ini sangat agung sekali. Kita harus paham maknanya, karena ini dijadikan zikir pagi dan petang. Pertama, Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini keselamatan di dunia dan di akhirat. Maksudnya keselamatan di dunia dan di akhirat di sini karena tujuan hidup kita kan mencari keselamatan. Jangan sampai kemudian di dunia kita tidak selamat. Terkadang kita lihat di masyarakatnya, orang-orang terdekat kita saja, banyak di antara mereka mungkin pergi ke pasar, kemudian pulang jatuh dari motor, meninggal, ataupun mungkin ditabrak meninggal, atau mungkin entah kenapa kemudian dia tiba-tiba sakit, stroke, tidak bisa bergerak, ataupun perkara-perkara yang lainnya. Dari sinilah maka kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan dunia dan juga akhirat, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita tanpa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Karena ada orang-orang itu yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosanya dihilangkan dengan cara diberikan ujian. Tapi jangan kemudian kita minta musibah agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, tidak boleh. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang sampai kurus kering. Jadi Nabi SAW bertanya, kenapa kondisimu seperti ini? Sakit parah, terbaring. Kemudian dia mengatakan, aku meminta kepada Allah, kalaupun aku harus diazab di akhirat, maka azab saja aku di dunia seperti Allah mengazab aku di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau tidak akan sanggup. Sebaiknya kau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkan aku dari azab Allah. Jadi tidak boleh kita meminta musibah untuk dihilangkan kesalahan kita, karena kita tidak akan sanggup masalahnya. Ya kalau seandainya kita bisa sabar. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kemudian kita tidak sabar, malah kemudian tasakhut gitu kan, karena tidak sabarnya akhirnya kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, malah enggak dapat apa yang kita minta kan. Makanya jangan meminta musibah, tapi mintalah doa sapu jagat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, minta kepada Allah agar kita diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat dengan cara diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Nabi SAW juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan diriku dan agar engkau memberikan keselamatan kepada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Al-afwa ma'ruf, sering kita mengucapkan afwan, artinya kan minta maaf, afwan itu.
Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afwa, artinya kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena manusia itu tidak lepas daripada dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Setiap hari. Karena dosa bagi Bani Adam itu sebuah kewajiban. Pasti, maksudnya sebuah kepastian anak Adam itu pasti berbuat dosa setiap harinya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, Ustaz, dustakan kata-katanya. Karena manusia itu setiap hari pasti berbuat dosa. Entah mungkin pandangannya, entah mungkin pendengarannya, entah mungkin lisannya, entah mungkin tangan dan kakinya, atau mungkin pikirannya. Setiap hari manusia itu berbuat dosa. Makanya karena setiap hari kita meminta, setiap hari manusia berbuat dosa, maka setiap hari pula kita meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk dosa itu. Makanya di sini kalau bisa setiap hari kita katakan Allahumma inni as'alukal afiyata, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Adapun kalimat al-afiyah, keselamatan di dalam agama, karena banyak di antara saudara-saudara kita itu yang terkena syubhat dalam agamanya akhirnya sesat. Coba bayangkan di negeri kita saja, pemahaman agama ini kan bermacam-macam. Bahkan saya pernah berjumpa di Batam ini satu orang yang mereka tidak sholat, bahkan sempat berdebat sebentar gitu ya. Dia bukan ya tukar pikiran lah. Dia tidak sholat. Dan kalau kita jelaskan bahwa sholat itu rukun Islam, sholat itu perintah Nabi, kemudian keutamanya begini begitu dan lain sebagainya, mereka mengatakan kami sholat juga, cuman sholat kami tidak seperti sholat kalian. Lalu ketika saya tanya seperti apa sholatnya, dia mengatakan selama masuk waktu sholat, asal kita ingat Allah, itu sudah dikatakan sholat. Bukan tidak berdalil, berdalil juga mereka dengan Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata li dzikri, salat itu untuk mengingat aku. Artinya kalau sudah kita ingat Allah, itu sudah dianggap salat katanya. Kemudian juga berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Kalau orang sudah yakin berarti tidak perlu menyembah Allah lagi katanya. Padahal maksud dua ayat ini bukan seperti itu. Inna salata li dzikri, maksudnya salat untuk mengingat Allah dengan cara kita salat seperti Nabi, itulah kita mengingat Allah Azza wa Jalla, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan yang dimaksud menyembah Allah sampai datang keyakinan, keyakinan di sini artinya al-maut, kematian. Bukan sampai yakin artinya sembah Allah sampai mati, gitu maksudnya. Lah ini kan menunjukkan bahwa ada orang-orang yang melenceng dalam agama. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan agama kita. Kemudian juga maknanya menyelamatkan agama kita itu agar kita tidak terjerumus kepada maksiat dan dosa-dosa yang akan menciderai agama kita, baik dosa yang berkaitan dengan Allah seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji dan begitu seterusnya, atau sholat atau dosa yang berkaitan dengan sesama hamba, mungkin zalim kepada orang, mengambil hartanya, mengambil kehormatannya, dicaci makinya, digibahnya, dihinanya dan begitu seterusnya. Dan itu bisa menciderai agama kita. Makanya kita meminta kepada Allah keselamatan. Atau boleh juga dosa yang paling besar, dosa kesyirikan, naudzubillah. Makanya penting kita meminta keselamatan kepada Allah untuk menjaga agama kita. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang kemudian sampai murtad. Karena dia tidak bisa menjaga agamanya kan, akhirnya murtad hanya gara-gara faktor ekonomi, hanya gara-gara faktor pasangan, menikah dan begitu seterusnya, dia bisa murtad. Makanya kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan agama kita.
Kemudian juga wa dunyaya, dan diselamatkan dari dunia. Seperti saya contohkan tadi, banyak saudara-saudara kita itu yang tidak selamat dunianya. Mungkin uangnya kerampok, mungkin rumahnya terbakar gitu ya. Atau mungkin terkena gempa akhirnya habis kekayaannya, atau boleh jadi kemudian dia pergi kemana terjadi kecelakaan, kita tidak tahu ya. Makanya kita minta keselamatan kepada Allah dari dunia ini, karena musibah di dunia ini bermacam-macam tuh. Jangan sampai kemudian Allah uji dengan dunia kita. Kemudian juga wa ahli, dan juga minta keselamatan dari keluarga. Keluarga ini kan umum, mungkin diuji dengan anak-anaknya nakal, durhaka dengan orang tuanya, atau mungkin pasangannya selingkuh gitu ya. Ataupun mungkin akhlaknya kurang bagus, suaminya keras, jahat, suka mukul dan begitu seterusnya. Atau mungkin sebaliknya, justru istrinya yang kemudian kasar dengan suaminya. Atau mungkin diuji dengan orang tuanya, atau diuji dengan kerabatnya, atau diuji dengan paman-pamannya. Namanya keluarga, pasti ada masalah. Gak mungkin keluarga itu tidak ada masalah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarga kita juga diselamatkan dari masalah-masalah yang kemudian menjadikan retaknya hubungan silaturahim, atau boleh jadi mungkin sampai bercerai ya. Makanya kita minta kepada Allah agar diselamatkan keluarga kita. Kemudian juga wa mali, Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dengan harta, karena memang harta inilah yang kemudian mendorong kita untuk hidup ya. Boleh jadi kemudian dibuat masalah dengan hartanya, entah pekerjaan suaminya, banyak masalah di PT-nya, atau mungkin ada kecelakaan di jalan karena mungkin dia mencari uang di jalan, atau mungkin karena tenggelam di lautan karena dia seorang nelayan. Macam-macam harta itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, bukan hanya agama, bukan hanya dunia, bukan hanya keluarga, termasuk juga harta. Ataupun mungkin ada orang yang hasad dengan harta kita, nanti datang orang hasad di sekitar kita ini, tidak datang. Dan hakikat orang hasad itu sebenarnya orang yang tidak percaya dengan takdir. Orang hasad itu orang yang tidak percaya dengan takdir. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau beri dia harta, aku tidak. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu sebenarnya. Makanya dia hasad. Dan hasad ini ada kaitan dengan penyakit ain, penyakit mata. Bukan sakit mata belekan, bukan. Maksudnya ain ini bagian daripada sihir. Kalau dia melihat harta kita, melihat kendaraan kita, melihat anak kita dengan pandangan hasad, itu terkadang kemudian menjadikan harta kita rusak. Mungkin rumah kita rusak, mungkin anak-anak kita sakit dan begitu seterusnya. Makanya kenapa kemudian kita meminta kepada Allah juga agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan harta kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati. Ya Allah, ustur aurati, artinya tutuplah aurat. Tentu yang dimaksud aurat di sini bukan hanya aurat badan saja, tidak. Karena aurat ini terbagi dua, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Ada yang bersifat hissiyah, memang badan kita tutup aurat kita ya. Ataupun ma'nawiyah, lebih daripada itu. Mungkin tiba-tiba kemudian Allah membongkar aib-aib kita. Naudzubillah. Makanya sering saya katakan, orang itu masih dihormati, masih dimuliakan, masih diajak bicara, itu karena Allah menutup aurat kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bongkar aurat kita, yang tadinya memuliakan kita bisa saja menghinakan kita, yang tadinya menghormati kita bisa saja merendahkan kita, yang tadinya suka bicara dengan kita boleh jadi meninggalkan kita. Itu kalau orang dibongkar auratnya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang kita itu untuk membongkar aurat orang lain. Nanti Allah akan bongkar aurat kita walaupun dalam rumah kita. Tidak boleh kita mencari-cari aurat orang lain.
Karena orang yang kemudian mencari-cari aurat orang lain, artinya aib orang lain, itu sama saja Allah akan bongkar aurat kita. Karena kama tadinu tudan, kata ulama, sebagaimana kita melakukan kepada seseorang itu perbuatan jahat, maka Allah pun akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada manusia. Makanya kita meminta kepada Allah agar ditutup aurat kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis, nanti pada hari kiamat ada orang yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa catatan dia, semua catatannya isinya keburukan, hanya sedikit kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baca catatan. Akhirnya dia mulai membentangkan catatannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai bertanya dan mengatakan, ataf'alu dzamba kadza, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini? Dia mengatakan ya. Bukankah engkau sudah melakukan dosa itu? Dia mengatakan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus bertanya soal dosanya, dan dia hanya bisa mengangguk dan mengatakan iya, iya, iya. Tetapi di ujung hadis kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini dan mengatakan, dulu di dunia satartuka anin nas wa ghafartu lakal yaum. Dulu di dunia aku tutup auratmu dari manusia, dan pada hari ini ku ampuni dosa-dosamu. Kan enak tuh. Di dunia Allah tutupi aib kita, di akhirat pula Allah ampuni dosa kita. Itulah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran hisaban yasira, hisabnya mudah. Jadi hisab mudah itu Allah hanya bertanya saja untuk mencocoki catatannya itu. Bukankah kau melakukan dosa ini di waktu ini? Iya. Bukankah kau melakukan dosa itu di waktu itu? Iya. Hanya itu saja pertanyaannya. Dan dia tidak mengelak, hanya mengatakan iya, iya, iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-an satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu aku tutupi aibmu di dunia, sekarang ku ampuni pula dosamu di sini. Maka orang yang seperti ini orang paling bahagia. Kenapa? Karena hisabnya mudah. Adapun hisabnya yang sulit, itulah yang kemudian terjadi munaqasah. Kau ditanya, bukankah kau melakukan dosa ini? Enggak. Bukankah kau melakukan dosa itu? Tidak. Dia kalau mengelak, disitulah kemudian didatangkan saksi-saksi. Entah bumi jadi saksi, langit jadi saksi, badan jadi saksi, semua akan jadi saksi, malaikat, catatan, dan begitu seterusnya. Ini alamat, ini hisabnya sulit. Kalau sudah mengelak ini, maka alamat hisabnya sulit. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, Allahumma stur awrati, ya Allah tutuplah aibku. Karena orang kalau sudah dibongkar aibnya, na'udzubillah. Betapa banyak orang-orang yang hanya satu aib saja dibongkar Allah Azza wa Jal, semua manusia mencela dia. Contoh saja umpamanya lah, ada pejabat di negeri kita ini dihormati, mungkin dia seorang menteri dan begitu seterusnya. Kemana-mana kalau datang ke daerah-daerah itu dibuatkan acara khusus gitu ya, didatangi manusia, dia lualukan dan begitu seterusnya. Sekali ini mungkin dia korupsi sembunyi-sembunyi, tahu-tahu ketahuan, kemudian diekspos sama media, semua orang tahu. Coba bayangkan, yang tadinya mengeluh-ngeluh orang ini, mungkin satu Indonesia menghujat dia. Itu baru satu tuh aibnya, itu Allah bongkar. Macam mana kalau semua aib dia dibongkar? Naudzubillah. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika dia belanja ke pasar, banyak murid-muridnya yang hendak membawakan barang-barangnya, dan Imam Ahmad mengatakan, jangan, ini barang-barangku, aku yang bawa. Kata murid-muridnya, ya Imam, antal imam, kau ini seorang imam, kami murid-murid engkau, biar kami yang bawa, sebagai ta'zim, bentuk pengagungan kami kepada anda. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya kalian menghormatiku karena tidak tahu aibku saja. Kalau kalian tahu aibku, pasti kalian akan letakkan pasir di kepalaku, katanya. Ini menunjukkan bahwa kita penting meminta kepada Allah agar ditutup aurat kita. Ditutup aurat kita. Makanya kenapa
Nabi SAW sampai mewanti-wanti, ada dosa yang tidak akan dimaafkan. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa mujahid. Semua umatku akan dimaafkan, kata Allah, kecuali orang-orang yang mujahirun. Siapa mujahirun ini? Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, mujahir ini adalah orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian Allah tutup aibnya, orang nggak tahu dia melakukan dosa. Tiba-tiba dia ceritakan pula dosa di malam hari kepada orang. Atau orang yang melakukan dosa di siang hari, Allah tutup tuh aibnya, diceritakan pula malam-malam sama orang. Dia tidak bersyukur kan gitu, bahwa Allah sudah menutup aibnya. Kenapa kemudian ditampakkan kepada orang? Allah menutup aib kita itu merupakan nikmat yang luar biasa. Harusnya kita bersyukur. Makanya kalau ada umat di sini yang dulunya sebelum hijrah gitu ya, mungkin dari dunia-dunia yang gak jelas gitu kan, penuh dengan tato apa semuanya pamannya kan itu. Kemudian hijrah, ditutuplah pakaiannya, hampir tidak nampak lagi kalau dia bertato. Jangan pernah ceritakan walaupun kepada kawan dekat kalau dia punya tato. Tidak perlu ya. Anggap saja kalau dia kenal dengan orang lain, dia memang dari kalangan wanita baik-baik, nggak perlu diceritakan masa lalunya, karena Allah sudah menutupnya. Ngapain diceritakan? Ini nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia memandang kita baik terus. Karena tidak semua orang yang kemudian kalau kita ceritakan kemudian masa lalu kita, mungkin mau diambil pelajaran, tidak semua orang suka. Ya ada juga mungkin mengambil pelajaran kan gitu ya. Kalau bisa seperti dia tuh, dulu dia kayak gini, sekarang tobat. Boleh jadi ada yang seperti itu, tapi boleh jadi ada juga orang yang mencelanya nantinya. Oh patut saja dia seperti itu, dulunya kayak gitu. Nah, akhirnya kan begitu ya. Makanya penting seseorang itu menutup aurat, minta kepada Allah agar aurat kita ditutup. Makanya di sini Rasul mengatakan Allahumma stur aurati. Kemudian wa amin rawati, dan minta kepada Allah agar diberikan rasa aman dari rasa takut. Rasa aman dari rasa takut. Contoh umpamanya ibu naik pesawat, ya kan, kadang-kadang kan ada pengumuman tuh, cuaca kurang bagus, tolong kembali ke tempat, pasang sabuk pengaman. Kemudian betul-betulan nabrak awan itu, itu kan kadang-kadang kita ketakutan di situ. Udah ingatnya itu sudah pesawat ini jatuh, matilah kan begitu ya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita berada di pesawat, baca doa ini. Wa amin rawati, ya Allah, amankan dia rasa takutku. Ataupun mungkin orang yang sekarang hari ini yang ketakutan dengan ekonomi. Karena sekarang ini kan banyak orang yang ketakutan itu dalam bab faktor ekonomi. Contoh umpamanya orang mau memulai usaha, mau dagang ini, sudah banyak. Mau dagang sandal, semua orang udah jual sandal katanya kan. Mau dagang pecel, berderet tuh orang jual pecel. Mau dagang lontong, semua orang udah jual lontong. Akhirnya tak jadi, ketakutan kan. Padahal rizki itu kan sudah dibagi-bagi, Bu. Walaupun nih, anggaplah berjejer jual lontong nih. Ya, tiga-tiganya dijual lontong, berjejer tiga-tiganya ini. Ini tidak ada hubung kait dengan saingan satu dengan saingan yang lain, tidak. Jangan katakan itu saingan saya, patut saya nggak laku karena ada dia. Itu nggak berlaku dalam bab rizki itu. Karena rizki Allah itu sudah maksum, sudah dibagi-bagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan rizki itu kepada kita, tidak mungkin diambil sebelahnya. Sebagaimana kalau rizki itu sudah memang Allah takdirkan ke sebelahnya, tidak mungkin juga kita bisa mengambilnya. Dalam bab rizki itu maksum sudah dibagi-bagi. Kenapa mesti takut? Tidak boleh kita takut. Makanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa amin rawati, wa amin rawati.
Makanya saya ceritakan dulu bagaimana kisah Ibrahim ibn Adham kan, yang ketika dia makan daging ada kucing, kemudian dilemparlah sama kucing itu, kasih makan. Rupanya kucing ini setelah ngambil daging itu bukan dimakan, malah kemudian lari, dikejar sama Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Rupanya kucing itu mendekati sebuah lubang. Di lubang itu ada ular dan ularnya buta. Kemudian sama kucing dikasih sama ular itu. Ibrahim ibn Adham mengira itulah kebetulan saja. Besoknya dilakukan seperti itu lagi, gitu pula kejadiannya. Tetap aja kucing itu ngantar makanan ke lubang yang ada ular butanya itu. Dari sini kata Ibrahim ibn Adham, subhanalladzi sakharal a'da yarzuqu ba'duhu ba'dhan. Maha suci Allah yang telah menundukkan masing-masing musuh justru memberikan rizki satu dengan yang lainnya. Ular dengan kucing itu mana ada akur. Yang ada kucingnya, yang kalau ularnya kecil ya mungkin dimakan kucing kan gitu ya, kalau ularnya besar ya ular pula makan kucing kan gitu ya. Ini kan musuhan nih. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur rizki, lo bayangkan. Di mana musuh juga terkadang memberikan rizki kepada kita. Jadi kenapa kemudian kita merasa tersaingi dengan orang sebelah kan? Itu maksud saya itu dari contoh Ibrahim bin Adham ini. Jangan kemudian kita jadi dengki dengan orang yang kita anggap saingan kita di situ. Boleh jadi mungkin seperti kasusnya kucing dengan ular ini kan, sesama musuh ngasih rizki. Boleh jadi mungkin dengan adanya orang ini akhirnya orang-orang pun datang. Mungkin karena ngantri malas akhirnya ke ibu juga. Siapa yang tahu seperti itu, ya. Makanya di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada kita, tapi minta kepada Allah keamanan. Apalagi lebih daripada itu, contohlah sekarang negeri Palestina. Bagaimana kita bisa bayangkan rasa takutnya warga Gaza itu hari ini. Bukan mereka takut karena terkena bom, itu sudah jelas. Tapi macam mana mereka minum, macam mana mereka makan, macam mana mereka bisa beribadah. Berita terakhir saja yang saya dapat informasi itu, mereka suruh keluar dari Gaza ngungsi karena mau ada perang. Sebagian mereka sudah ngungsi malah ditembaki. Kan aneh, disuruh ngungsi, sudah ngungsi ditembaki kan begitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan takut mereka itu warga Gaza hari ini. Bahkan ada komentar orang Indonesia yang bolak-balik di Palestina itu, sebelum ada perang saja, sebelum ada perang hari ini, pamannya ibu ini ngantarkan anaknya ke sekolah, kemudian ibu pulang. Itu kadang-kadang ibu-ibu di sana itu was-was apakah anaknya pulang kembali ke rumahnya atau tidak. Itu belum perang seperti sekarang tuh. Karena yang namanya pembunuhan itu setiap hari, bunuh anak-anak, bunuh orang tua, bunuh perempuan, macam-macam di sana itu. Lah makanya kemudian kita ini baru merasakan nikmat aman itu karena kita tidak pernah hidup di negeri konflik. Coba kalau kita lihat hari ini di YouTube atau di media-media yang terpercaya lah yang memberitakan kepada kita itu, baru kita merasakan oh enak hidup di negeri aman itu. Rupanya di Palestina itu hari-hari orang itu diancam nyawanya, tidak dengan bom ya dengan kelaparan. Makanya di sini kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wa amin rawati. Ya Allah, minta agar dihilangkan rasa takut dan diberikan keamanan. Atau mungkin ibu-ibu yang suaminya mungkin kerja di luar negeri, kerja di kapal, di apa kan yang jauh, ya kan? Kita kan tidak tahu antara suami pulang selamat atau tidak, kan kita tidak tahu juga. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amin rawati, dan banyak contohnya. Baik. Kemudian Nabi SAW selanjutnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hfadhni
min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, berikan penjagaan kepadaku dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan dari atas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal iblis dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan juga 17, apa kata Allah? Iblis berkata di hadapan Allah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menghukum aku sesat, kata iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya, kata iblis, akan mendatangi mereka dan menggoda mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka, sehingga engkau tidak akan mendapati mereka hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu. Artinya iblis tidak akan membiarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan terus menggoda kita, tidak dari depan, dari belakang, tidak dari belakang, samping kiri, tidak dari samping kiri, samping kanan. Jadi kita ini dikepung oleh iblis itu dan anak buahnya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari serangan-serangan iblis, baik dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, atas dan bawah. Walaupun iblis tidak akan menguasai dari atas. Iblis itu hanya menguasai depan, belakang, kiri, kanan aja kan. Karena atas ubun-ubun itu tidak bisa dikuasai oleh iblis. Ubun-ubun itu di tangan Allah. Makanya Al-Quran tidak mengatakan, ketika iblis mengatakan aku akan mendatangi mereka dan menggoda mereka dari depan, belakang, sisi kiri dan kanan, dan tidak disebut dari atas kan. Karena iblis tidak bisa menggoda dari atas. Karena ubun-ubun manusia, kata Nabi SAW dalam doanya itu, nasiyatin biyadi, ubun-ubunku berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubun-ubunku berada di tangan Allah. Kalaupun kemudian iblis hendak, anak buahnya dan iblis dan anak buahnya hendak menggoda kita, itu paling dari sisi belakang, tengkuknya sini, tapi dari atas tidak. Dengan cara apa? Mengikat setiap kita hendak tidur di malam hari, 3 ikatan itu saja. Kemudian apabila sudah mengikat, kemudian iblis pun meniup-niupkan agar kita jangan bangun tidur, malam masih panjang, maka kemudian setan akan bersarang di mana, Bu? Di kedua lubang hidung kita. Jadi dia akan bersarang di kedua lubang hidung kita, dan setiap dia kemudian buang hajat kecil, maka akan ditumpahkan di telinga. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan apabila seseorang terbangun kemudian dia berzikir kepada Allah, zikir apa saja, mau membaca subhanallah, alhamdulillah, baca Allahu akbar, la ilaha illallah, terserah dia zikir apa saja, maka hilang satu ikatan kan. Kalau ibu berwudu, maka hilang 2 ikatan, bukan hanya 2 ikatan, terusirlah itu setan yang di lubang hidung tuh. Dan apabila ibu sholat, maka hilanglah kemudian 3 ikatan, maka menjadilah hati kita hati yang baik, jernih, dan kita akan menjadi orang yang semangat menghadapi hidup. Maka di sini kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijaga dari godaan setan iblis itu, dari depan, belakang, kaki kanan, kiri, atas, bawah. Karena jangan sampai kemudian kita dilemahkan oleh syaitan. Karena itulah tujuan dia kan. Tujuan kita itu menggoda kita itu dari arah mana saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa?
karena setan itu adu mubin, musuhmu yang nyata. Coba bayangkan langkah-langkah setan. Pertama yang paling tinggi, orang dibuat syirik. Suruh syirik kita kepada Allah, datang ke dukun, percaya tangkal, datang ke kuburan minta-minta. Pokoknya digodanya kita seperti itu. Terutama saat-saat dalam kondisi sakit parah, yang dia tidak sanggup menahan rasa sakitnya karena mungkin kurang iman. Maka itu makin datang iblis di situ tuh. Kemudian membisikkan, di sana ada dukun bagus tuh. Kalau kau berobat ke situ itu udah mujarab, banyak kok orang yang sakit kayak kamu sembuh di sana. Dia akan berikan was-was seperti itu. Tapi kalau kemudian memang dia orang yang bertauhid, dia tidak bisa digoda dari sisi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, kurang tuh tensinya. Maka digoda untuk menyelisih sunnah, disuruh buat bid'ah kita. Dibuat bid'ah sana, bid'ah sini gitu ya. Tapi kalau juga dia tidak bisa karena sudah mengenal sunnah, ini nggak boleh, ini bid'ah, tidak ada contohnya, maka diturunkan tensinya itu, disuruhnya kita melakukan dosa besar, disuruh berzina, disuruh minum khamar, disuruh judi, disuruh gibah, disuruh dusta, disuruh mencaci dan begitu seterusnya. Kalau dia juga berusaha meninggalkan dosa besar, turun lagi tuh, disuruhnya kita melakukan dosa-dosa kecil. Ya, memandang aurat itu kan dosa kecil. Ya. Kalau juga dia berusaha kemudian digoda dosa kecil pun tidak bisa, maka iblis akan nurunkan lagi tensinya. Dibuatnya apa? Dibuatnya kita melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Memang tidak dosa. Ibu ngobrol ramah, nggak ada gibah di situ, ya ngobrol saja. Tapi karena keasikan ngobrol, datang waktu zuhur, kan masih jam 1, kan zuhur kan habisnya jam 3, ada 2 jam ngobrol lagi, dan itu ya. Nanti dekat-dekat asar, baru pusing tuh, Anda belum zuhur nih. Akhirnya ibu cepat-cepat sholat zuhur. Kira-kira tuh kalau sudah 5 menit mau asar, sholat zuhurnya kayak apa tuh? Itu udah kayak ayam lapar kan bu, pasti beras taktuk-taktuk nggak jelas, tahu-tahu dolin salam saja. Kenapa? Karena begitu memang dilalaikan. Kalau juga tidak bisa nih, ini yang terakhir, dibuatnya kita mengutamakan yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol. Dibuatnya seperti itu. Jadi kalau sudah kemudian, itulah bentuk-bentuk langkah-langkah setan kan, dia dari semua sisi itu makna dari depan, belakang, kiri, kanan itu maksudnya, karena dia akan menggoda dari semua sisi. Tidak bisa dari keburukan. Pemain ibu disuruh berbuat jahat nih, tidak mau, dibuatnya ibulah berbuat baik. Sana bantu, sedekahkan tuh, kasihan orang itu. Kemudian ditanamkan sifat ria di situ, ditanamkan sifat ujub di situ, ditanamkan takabur di situ. Memang begitu. Kalau tidak bisa dari jalur kejahatan, maka dia masuk dari jalur kebaikan, tetapi ditanamkan ria di situ jadinya. Maka iblis itu dan tentaranya dia akan berusaha dari semua sisi, yang penting dia kufur. Itu intinya. Ini juga kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, wa a'udzu bi azamatika an aghtal min tahti, dan agar aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta perlindungan. Wa'udzu bi azamatika, dengan apa? Dengan kebesaran Allah. Azamah itu sifat Allah, namanya azim, sifatnya azamah. Makanya kenapa kemudian dalam ayat kursi itu kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasi'at kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya. Bahwa tempat pijakan Allah, kursi Allah itu lebih besar dibandingkan dunia dan isinya, serta langit dan isinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya mau dibandingkan ini semua lapisan langit dan bumi itu dengan kursi Allah, tempat pijakan kakinya itu sama dengan ibu melempar cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu langit dan buminya, padang pasir itu kursinya tuh. Artinya di sini
Allah itu azim, besar. Bagaimana dengan arsy Allah kan begitu, bandingannya juga sama. Kalau seandainya kursi digabung dengan langit dengan bumi, dibandingkan dengan arsy Allah itu sama dengan kita melempar cincin ke padang pasir itu. Nah, itulah padang pasir itu arsy-nya, cincin ini ya kursinya di situ, langitnya di situ, buminya di situ. Macam mana dengan Allah yang menciptakan? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Makanya kita berlindung dari kebesaran Allah. A'udzu bi'azamatika, aku berlindung dengan kebesaranmu ya Rabb, an aghtal min tahti, agar kita tidak diserang dari bawah kaki. Maksudnya apa? Diserang dari bawah kaki. Maksudnya diserang dari bawah kaki itu agar kita jangan tertimpa gempa yang kemudian kita terperosok ke bumi itu. Lihat korun, ya. Itulah korun. Sebab kalau seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala buat kita gempa, nggak akan selamat. Kalau sudah dibuat gempa nggak akan selamat. Mau lari kemana coba? Pemain satu Batam ini Allah gempakan, ibu mau lari kemana? Nyemplung di laut? Nggak mungkin kan gitu. Pasti akan kena. Makanya kita lihat coba daerah-daerah yang pernah kena gempa di negeri kita ini, seperti Lombok, Jogja, Aceh dan begitu seterusnya, baik yang diselingi dengan tsunami atau tidak, mesti memakan korban bukan hanya 1-2, bisa ratusan, bisa ribuan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang kita tidak sadar kita akan tertimpa di situ. Siapa yang nyangka orang Lombok itu akan gempa atau Jogja dan begitu seterusnya? Kan tidak tahu. Tahu gempa saja begitu. Makanya dahulu Nabi SAW pernah menceritakan tentang kisah akhir zaman. Kisah akhir zaman ketika Imam Mahdi dibaiat di antara dua rukun. Maka akan datang tentara dari Syam. Mereka tidak suka dengan pembaiatan itu, membawa pasukan besar untuk membunuh Al-Mahdi yang ada di Mekah. Maka pasukan itu kemudian datang dari Syam. Ketika sampai di antara Mekah dan Madinah, ada namanya Baidah di situ. Maka kata Nabi SAW, maka Allah akan kirim gempa dahsyat sehingga mereka terperosok semua masuk ke bumi. Bukan hanya orang-orang yang akan membunuh Al-Mahdi saja, orang yang lalu lalang di situ aja ikut masuk di situ. Sehingga Aisyah bertanya, okelah orang-orang yang hendak membunuh Al-Mahdi itu digempakan sehingga terperosok ke bumi kemudian mati semuanya. Ya, karena itu memang balasan Allah. Lah bagaimana pula orang yang lulalang dan ada hubung kait dengan orang yang akan membunuh Al-Mahdi? Mungkin dia ke pasar, mungkin dia ada perlunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyati. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Makanya kita berdoa kepada Allah jangan sampai kemudian diserang dari bawah. Ya. Jangan sampai kita ini terkena gempa kita belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu-tahu mati belum tobat lagi udah mati, ketimpa runtuhan itu. Maka di sini, dan ini sebuah kenapa kemudian dikhususkan serangan dari bawah kan? Karena umumnya serangan dari bawah itu orang tidak selamat masalahnya. Ya, sementara kita belum memperbaiki diri, belum memperbanyak amalan, belum bertobat, tahu-tahu sudah mendapatkan yang seperti ini, bencana alam, akhirnya kita pula meninggal di situ, naudzubillah. Lah inilah kemudian disebut oleh para ulama, doa ini adalah doa yang menyapu seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang kedua, ada doa yang sama yang mencakup dunia dan akhirat. Artinya kalau ibu membaca doa ini juga, maka ibu akan mendapatkan semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Dan doa ini selalu dibaca Rasul ketika duduk di antara dua sujud. Selalu dibaca Nabi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim dan lafadznya dikeluarkan Imam Abi Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kana yaqulu baina sajdataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku,
Warhamni, ya Allah turunkan rahmatmu untukku. Wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Wa'afini, ya Allah berikan kesehatan kepadaku. Warzuqni, ya Allah berikan rizki yang berkah kepadaku. Ini mencakup kebaikan, ini yang kita cari di dunia. Apalagi yang ibu cari kecuali 5 perkara ini. Pertama, ampunan dari Allah. Yang kedua, rahmat dari Allah. Yang ketiga, hidayah dari Allah. Yang ketiga, kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, rizki. Itu yang kita cari. 5 perkara ini yang kita cari. Ibu mau nyari apa lagi? Maka beruntunglah kalau seandainya orang diberikan 5 perkara ini. Kalau Allah berikan 5 perkara ini, Bu, dunia akhirat selamat, Ibu. Pertama, kita diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kita diberikan rahmat oleh Allah. Karena orang masuk surga itu bukan karena amalan kita. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Sampai pun kepada Rasul. Ketika Rasul mengatakan semua umatku akan masuk surga dengan rahmat Allah. Sahabat mengatakan termasuk engkau, wahai Rasul? Iya, termasuk aku, katanya. Kemudian hidayah. Karena hidayah inilah yang kemudian menyelamatkan kita di dunia untuk keselamatan kita di akhirat. Kemudian kesehatan. Makanya sering saya katakan, Bu, serendah-rendahnya nikmat Allah itu kan harta. Rizki itu sebenarnya nikmat Allah yang paling rendah. Bukan, tapi itu pula yang kita minta, aneh kan? Rizki yang paling rendah itu kekayaan. Rizki yang paling rendah itu kekayaan. Rizki dunia itu paling rendah. Nikmat Allah yang paling rendah. Tapi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi itu kesehatan. Karena dengan kesehatan itu kita bisa mengamalkan Islam dan iman yang merupakan nikmat terbesar Allah. Coba lihat orang sakit, apalagi sakitnya sampai terbaring. Mau apa dia? Haji tak bisa, umroh tak bisa, sholat pun udah susah, zikir pun susah karena mulutnya udah susah ngomong kan, itu kan. Sulit kalau orang tidak diberikan kesehatan itu. Makanya pertama sebenarnya jangan minta soal rizki dulu, minta dulu kesehatan. Dengan kesehatan itulah kita supaya mendapatkan nikmat Islam dan iman. Kita bisa menjalankan keimanan kita dan kita bisa menjalankan keislaman kita dengan sempurna. Kayak ibu nih sehat, bisa ngaji di sini. Banyak kok yang ingin ngaji ke sini tapi sakit, tak bisa datang dia. Ini kan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala namanya. Makanya kita minta kepada Allah kesehatan. Sehat ini semuanya bisa. Ibu bisa melayani suami, bisa mendidik anak-anak, bisa beribadah kepada Allah, kemudian bisa menjaga hak kita, macam-macam semua kena kalau kesehatan itu. Kemudian juga makanya diakhirkan warzuqni. Lihat, rizki diakhirkan di sini. Rizki diakhirkan karena memang rizki itu serendah-rendahnya nikmat. Tapi aneh kemudian manusia itu lebih memilih meminta kepada Allah yang rendah dengan melupakan yang tinggi. Inilah diantara dua doa kalau kita mau baca, Bu, ini kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.